Kuliahnya tuh tinggalnya di pinggir Sungai Ciliwung, rumah penduduk yang rumah-rumah kampung, hampir boleh katakan kayak rumah liar juga gitu. Mau sukses gitu kan, jadi begitu pindah marketing, pindah sales, jadi bidang pekerjaan penting. Okay. Kalau toh misalnya salah jurusan, kayak saya kan salah jurusan. Iya. Saking lamanya miskin ya. Oh gitu. Saking lamanya miskin, sampai saya berpikir kaya itu dosa. Itu, jadi dulu sampai pengen kaya aja enggak. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol dan sharing seru dengan seorang narasumber yang tentunya pasti akan memberkati dalam episode kita kali ini. Dan sudah ada di studio yaitu Bapak Dr. Jarod Wijanarko. Halo ya. Apa kabar Pak Jarod? Selalu semangat. Selalu semangat ya. Semangat itu yang penting. Saldo lain lagi. Saldo belakangan ya. Semangat duluan ya. Iya betul. Oke Pak. Nah hari ini kita mau ngobrol nih Pak. Kebetulan di dalam podcast kita beberapa waktu ini bahas tentang iman gitu ya Pak. Apalagi kan banyak orang yang bilang bahwa tahun ini katanya tahun yang gelap ya kan. Tahun susah. Tahun susah, katanya resesi. Wah, bahkan negara-negara maju juga banyak yang udah mulai mengalami goncangan gitu kan katanya kan. Nah, oleh karena itu kita mau dengar kesaksian Pak Jarod nih kan. Mungkin nggak banyak yang tahu gimana sih seorang Pak Jarod itu dulunya bisa sampai akhirnya mengalami, ya sempat mengalami dalam karir Bapak juga bagus, terus Tuhan pakai juga luar biasa. Yang saya pernah dengar kan dulu katanya Bapak waktu masih podcast berapa kali yang lalu, Bapak bilang Bapak sempat susah gitu kan ya. Susah banget. Susah banget gitu kan. Nah itu boleh nggak Pak kira-kira ceritain deh gimana sih awalnya tuh Pak Jarod dari kecil dengan keluarga yang susah itu sampai akhirnya Tuhan tuh bisa bawa Pak Jarod ke dalam posisi yang luar biasa gitu. Dalam finansial, dalam keluarga. Oke, mungkin karena banyak prediksi susahnya tahun ini yang pernah dikatakan bakal gelap itu lebih ke ekonomi kan ya. Betul. Jadi ya saya akan bicara soal sisi ekonomi ya. Iya. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Ya kalau dikatakan miskin ya waktu kecil jualan es lilin, orang tua pegawai negeri model Umar Bakri yang nggak belok kiri, nggak belok kanan gitu ya. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, motor nggak punya gitu. Jadi ya bahkan rumah pun yang nggak punya. Orang tua saya jadi menjagai tanahnya orang lain. Oh jadi itu bukan rumah Bapak, bukan rumah keluarga Bapak. Terus dari kecil jualan es lilin, SMP loper es, lalu singkat cerita sampai kuliah pun ya sayanya kuliah di pinggir sungai, kuliahnya tuh tinggalnya di pinggir Sungai Ciliwung, rumah penduduk yang rumah-rumah kampung, hampir boleh katakan kayak rumah liar juga gitu. Ya. Itu jadi kampus gitu. Itu jadi tempat kosnya gitu. Tempat kosnya. Ya, yang dimana orang lain tuh kos itu ya sebulan tuh 80 ribu, sebulannya tahun 82, 83. Kos-kosan tuh 80 ribu, 120 ribu sampai 120 ribu ringnya. Ya saya 10 ribu itu, jadi buat perbandingan aja kalau sekarang nih kos katakanlah 1,5 juta itu berarti saya 150 ribu. Iya. Dapatnya pinggir sungai gitu kan. Itu 82 87. Oke, singkat cerita 87 90 saya kerja, tahun 90 ke Jakarta. Teman-teman kontrak rumah itu ya 15 juta. Nah, saya 450 ribu untuk 6 bulan. Ada yang misalnya bulanan. Jadi kayak 900 ribu setahun. Oh. Ya dapatnya ya pinggir kuburan Kuningan Jakarta itu yang sekarang udah digusur gitu ya. Rumah petak, lompat parit, kebun pisang. Jadi motor aja nggak bisa masuk, pakai lompat parit, kebun pisang, pinggir kuburan. Waduh. Tukang bakso di situ, tukang ojek di situ, tukang sapu di situ. Jadi kita hidup betul-betul secara ekonomi dari bawah. Dan itu mungkin kalau mau dikatakan mewakili situasi gelap ya gelap. Iya. Nah terus waktu itu gimana tuh Pak? Maksudnya dulu Bapak dari mana tuh tinggal? Dari Solo. Oh dari Solo. Kuliah di Bogor. Tahun 90 merantau ke Jakarta dan saya kerja sebagai sales di Astra. Nah, sales itu kan gaji kecil. Oke. Ya kalau nggak sukses, nggak bisa jualan. Yang dimotivasi kan untuk komisi yang gede. Iya benar. Tapi gaji sales mah kecil-kecil. Iya. Makanya mulai hidupnya dengan hidup yang ya sesuai dengan gajinya aja deh. Paling kalau nggak dapat komisi tetap hidup itu. Tapi kenapa nggak sempat itu Pak? Maksudnya cari kan Bapak di IPB loh di Bogor ya.
Kenapa belum ada ke arah pertanian gitu ya Pak? Jadi IPB-nya saya dulu teknologi pangan atau gizi dan sempat kerja di pabrik makanan bayi sesuai dengan ilmu. Oh, okay. Tapi nggak sesuai dengan nyawa, nggak sesuai dengan kepribadian. Jadi ya kerja di pabrik 3 tahun, stres, akhirnya terus banting setir ganti ke marketing yang lebih cocok dengan jiwa gitu loh. Itu baru itu ya dari sisi untuk sukses itu, maka dari situ juga belajar bahwa untuk sukses itu perlu juga hidup sesuai dengan passion, minat, bakat, talenta. Kalau nggak sesuai dengan passionnya kan nggak akan semangat. Kalau nggak semangat gimana mau sukses kan gitu ya. Iya benar. Jadi menurut saya ya untuk sukses itu nomor 1 ya kalau mau sesuai dengan urutan ceritanya aja gitu ya. Ya harus sesuai di bidangnya. Gitu. Baru setelah itu ada yang namanya lompatan. Jadi pertama kan bidangnya nggak boleh salah dulu gitu kan. Kura-kura ngambil jurusan terbang ya pasti drop out. Jadi ya kura-kura ngambil jurusan renang, pekerjaannya cari mutiara, Raja Wali, ya mungkin di Padang. Jadi bidangnya harus bener dulu. Supaya kita ada antusias di situ, semangat di situ. Saya kerja, ada juga orang kan yang kerja di pabrik dan sukses kan. Betul. Dari supervisor, manajer, direktur pabrik, akhirnya punya pabrik gitu kan. Wah ngelihat orang nangani buruh itu semangat gitu. Saya tiap hari di tempat yang lokasi yang sama udah stres. Gimana mau sukses gitu kan. Jadi begitu pindah marketing, pindah sales, jadi bidang pekerjaan penting. Kalau toh misalnya salah jurusan, kayak saya kan salah jurusan. Saya orangnya orang sosial, tapi anak ibu pengen anaknya jadi insinyur, ya kita jadi tukang insinyur gitu kan. Tapi begitu kerja stres, ya banting setir sesuai dengan personality, kepribadian, ya masuk Astra itu kan semua jurusan diterima lalu ditempatkan sesuai dengan kepribadian. Nah, marketing sales bidangnya udah cocok gitu. Nah, selanjutnya gimana tuh Pak? Setelah mulai dari marketing sales itu kan benar-benar dari bawah juga, banget kan? Dari bawah lagi, ya. Itu kayak jualan lah gitu kan ya. Karena kan dari di pabrik udah 3 tahun, dari supervisor udah mau naik jadi, malah sudah naik sebenarnya jadi asisten manajer, tapi terus begitu jadi sales ya sales paling bawah lagi. Tapi kalau bidangnya pas, semangat, ya itu satu hal ya. Baru yang ada yang saya sebut lagi dengan istilahnya untuk sukses tuh perlu juga ada, kalau saya melihat sejarah hidup saya gitu ya, dari mulai mencari bidang yang cocok, lalu sudah bidangnya cocok jadi antusias, tapi ada titik-titik yang namanya momentum. Jadi mana kita tuh naik level, betul-betul kenaikannya tuh signifikan. Kalau soal jadi sales, selalu juara sales, juara marketing, omsetnya banyak, itu ya kerja keras, rajin, itu udah pasti sukses lah gitu ya, antusias. Tapi eksponensialnya itu waktu saya ngalami yang namanya jujur. Dalam arti gini, dari sales, pegawai, jadi pengusaha. Nah itu kan lompatan. Nanti dari pengusaha jadi kaya gitu. itu lompatan lagi gitu kan. Tapi gimana loh Pak, katanya orang miskin, kok bisa punya perusahaan kan gitu kan. Itu waktu saya kerja itu jujurnya luar biasa. Jujurnya radikal, betul-betul ya, dalam arti sebagai seorang sales dapat order sekaligus punya wewenang, ini order ditaruhnya di pabrik mana, karena perusahaan saya itu Astra Export Company, ini trading. Jadi cari buyer sekaligus cari supplier. Nah, begitu cari supplier itu kan kita taruh order di pabrik-pabrik. Pabrik senang dapat order, supaya dapat order lagi kan saya dikasih komisi. Nah, komisi saya ambil, tak kasih kantor kasih kwitansi, tak kasih pabrik lagi. Nah, itu kan jadi nggak ada yang ditilep ya. Itu kan pabrik bilang, aduh Pak, kalau Bapak masih di cloning, saya mau juga tuh, saya cloning Bapak jadi pegawai saya gitu kan. Atau yang teman-teman di kantor ya bilang, lu tuh jujur apa goblok sih? Ya saya bilang ya mirip lah. Nah itu sempat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan nggak punya mobil, nggak punya rumah. Jadi hidup di kerjaan di tempat yang basah, istilahnya kalau kita mau telepon nggak ada yang tahu. Iya benar. Tapi kita lakukan hal itu. Nah singkat cerita kan gini, emas tuh emas. Saya bilang tuh gitu, saya punya filosofi hidup nih. Nah sekarang kan gini, untuk gimana bisa hidup itu jujur lurus? Ya kalau nggak punya filosofi hidup atau nilai hidup nggak bisa. Filosofi hidup saya itu gini, emas tuh emas. Mau diinjek, mau dilodai ya tetap emas. Nggak dihargai pun gitu. Emas juga. Kalau nggak percaya coba jamnya tuh berharga tuh. Kayaknya mahal tuh. Lupakan ya. Taruh di lantai, lupakan. Tinggal pulang. Saya nggak akan pulang. Saya hargai. Jadi kalau saya ini bekerja rajin, jujur, itu kan berharga. Kalau perusahaan nggak menghargai saya, bukan karena perusahaannya pimpinannya nggak benar, tapi kan Astra itu kan perusahaan besar, ya, pegawainya ribuan bahkan puluhan ribu gitu kan, siapa yang perhatiin saya gitu kan.
Tapi kalau seandainya saya nggak diperhatikan pun, namanya emas tuh emas, digeletakin di lantai pun ada yang ngambil. Benar. Nah, dengan saya jujur, rajin, antusias, itu saya bernilai. Nah, suatu saat ya ada yang menilai saya lebih daripada perusahaan saya atau orang lain menilai saya. Jadi orang tuh menilai, wah pantas nih diajak kongsian. Lalu saya diajak kongsian. Itulah kenapa orang. Terakhir posisinya Bapak udah jadi apa? Apa masih sales? Wakil manajer. Oh, wakil manajer. Dalam posisi itu lalu ditawari diajak kongsian. Nah, kan begitu diajak kongsian kan jadi pengusaha. Iya benar. Iya kan, belum untung aja udah keren statusnya kan. Kalau kenalan apa pengusaha. Pengusaha. Kan? Untung rugi nomor berikutnya lagi gitu kan. Iya. Tapi lagi udah lompat status. Ada kartu nama ya. Oh, ada kartu nama dan sahamnya 50% ya lumayan juga. Waduh. Gitu kan. Walaupun ada orang punya pengusaha gitu ya, sahamnya 10%. Tapi itu udah lompatan juga. Iya. Karena saham 10% dari sebuah perusahaan gede kan ya lumayan. Gitu kan. Kalau saya 50% dari perusahaan kecil, di mana pemiliknya hanya berdua. Tapi itu sudah sebuah lompatan. Dan dimana ketika mulai tetap sebagai pengusaha antusias, jujur, ya omsetnya banyak, ya duitnya banyak kan gitu. Tapi itu lompatan dimana kita kerja dalam bidangnya antusias, karena antusias jadi ekspor, begitu ekspor tambah dengan kepribadian, lalu dihargai orang. Nah harga kita berapa gitu kan? Ada yang menilai kita cocok, pantas untuk dapat 50% saham, itu kan lompatan. Betul. Nah itu lompatan dalam hidup saya. Waduh, jadi pengusaha nih gitu. Tapi walaupun Bapak jujur kan berarti banyak hal yang harusnya bisa diambil itu tapi nggak diambil. Tapi tetap maksudnya secara bagaimana menabung dan apa itu kan Bapak harus punya dong buat bisa membuat perusahaan atau kongsian itu kan. Kalau secara uang waktu itu saya jadi gini, waktu saya kerja sebenarnya saya tuh suami istri dua-duanya kerja. Itu sudah menikah berarti? Udah menikah pindah. Jadi menikah harus pindah ke Jakarta. Dan kita dua-duanya sarjana dan istri saya kerjanya cukup bagus. Jadi sebenarnya tuh kalau kita tuh mau kontrak rumah yang setahun 15 juta itu bisa. Gitu mampu. Ya, kok sebulan. Setahun 15 juta tuh mampu. Iya, setahun 15 juta. Waktu itu bilang sama istri, 15 juta kita tabungnya semuanya. Ya, lalu gimana? Cari kontrakan yang 1 juta gitu. Ya mana ada? Kalau kamu mau loh, pasti ada. Iya. Ya kan? Bener ya, pinggir kuburan, buruh di situ, tukang bakso di situ gitu ya. Masalahnya mau apa enggak? Kita sarjana dua-duanya harus kos di situ gitu kan. Kalau nggak mau ya kita 15 juta habis. Tapi kalau kita simpen ini 3 tahun, jadi tiap tahun kita kontrak di situ 3 tahun aja. Ada tamu ya aja ketemu di hotel, ketemu di kafe kan gitu kan. Jadi dulu kita hidup udah kayak milenial zaman sekarang kan. Kalau appointment kan di kafe, di hotel gitu kan. Tapi kita dulu bukan karena milenial. Karena rumah di kuburan ya. Karena rumahnya di kuburan. Jadi kita ngalah ada saudara teman mau datang pokoknya ketemunya di kafe hotel gitu terus gitu kan. Nah 3 tahun kita punya tabungan, dari situ aja kita hebat 45 juta. Iya benar. Gitu kan? Belum dari tabungan yang lainnya lagi. Betul. Jadi waktu itu tahun 93 itu rumah di Bintaro tipe 70 itu cashnya itu 120 juta. Wow. Sehingga sebenarnya tuh kita setelah itu kita bisa beli rumah cash. Langsung tuh bisa beli rumah cash ya. Jadi hasil nabung 3 tahun dari hasil yang dihemat dari kontrak kan 45 juta. Lalu yang lain-lain kan dapat tuh. Kita beli cash 120 juta. Wow. Gitu. Nah, itu dulu pikiran saya itu diagunkan untuk modal gitu loh. Jadi kita nabung tapi nabungnya dalam bentuk properti. Nah, tapi ada cerita lagi tuh. Istri saya nggak setuju. Dia nggak setuju diagunkan. Waktu itu di luar rencana saya. Saya nabung untuk cari modal gitu kan. Nah, ternyata ketika modalnya terkumpul, diamankan dalam bentuk properti, baru propertinya diagunkan kan begitu kan. Paling enggak kita lebih hati-hati ketika itu diagunkan, lalu mikir nih kalau sampai rugi nih, nanti rumah disita gitu ya. Daripada benar uang tok kita putar gitu loh. Nah, istri nggak setuju. Ini ada segi unsur yang kayak pokoknya memang wanita tuh begitu. Pandai pegang uang, udah masuk nggak bisa keluar kan. Jadi sertifikat udah dia pegang, nah dia nggak setuju diagunkan. Kalau dia bilang kalau dari Tuhan pasti Tuhan buka jalan gitu. Waduh, agak susah juga kan kalau misalnya bisnis tuh ya bisnis gitu kan. Tapi ya memang ya tapi belakangan saya yakin ya memang bener juga itu jadi kayak peneguhan. Ya akhirnya terus saya jadi tadinya nggak punya opsi lain. Berarti saya buka usaha harus nunda 3-4 tahun lagi kan gitu kan. Iya, untuk nabung lagi gitu dalam bentuk cash gitu kan. Karena tapi ternyata nggak perlu pakai 3
3 tahun lagi, tahun itu juga saya dapat penawaran tadi. Wow. Sehingga akhirnya saya bisa buka usaha, betul-betul tidak setor uang sama sekali. Oh. Nah itu ada unsur mulia, tapi itu terjadi karena saya punya integritas. Iya. Dan ternyata integritas itu sebenarnya kayak ini, bisnis itu ada modal uang, tapi uang bukan satu-satunya modal kan. Bahkan integritas sehingga kita bisa dipercaya, itu modal yang jauh lebih berharga. Iya benar-benar. Benar-benar. Oh. Jadi dari situ mulai bisa bergerak itunya ya. Usaha-usaha yang Pak Jarod mulai jalanin dari situ. Ya, eksponensial yang kedua setelah buka usaha kan kita mulai beli barang gitu kan. Beli barang. Waktu itu saya bisnis sepatu. Jadi cari pabrik sepatu, nih order gitu ya. Udah nih model udah cocok, harga udah cocok gitu ya. Kapan diproduksi? Ya kasih uang muka dulu dong Pak gitu ya. Anggap aja nih katakanlah biar gampang ngitungnya ordernya 100 juta. Minta uang muka 30 juta, kita bayar. Produksi berapa lama? 2 bulan. 2 bulan lagi kirim dong barangnya. Ya dilunasi dulu dong Pak. Lunasin, dapatlah sepatu senilai 100 juta. Kita jual katakanlah ya ada harga ecer, ada potongan buat toko, komisi buat gaji pegawai. Katakanlah dari harga 100 juta itu kalau kita laku semuanya, kita untung misalnya 50 juta bersih, katakan begitu ya. Tapi berapa lama itu habis? Gitu ya. Katakanlah 6 bulan, berarti dalam waktu 6 bulan kita bisa untung 50 juta dari 100. Kalau kita putar setahun 2 kali, berarti menjadi 2 kali lipat. Kalau uang ditabung di bank misalnya bunga 10%, berarti dibisniskan itu bisa 100%. Tetap bisnis lebih gede. Tapi ya lama juga kayaknya. Nah, sementara saya melihat orang-orang kaya yang lain itu dagang nggak begitu. Ya di toko-toko yang besar lah pokoknya ya, kita sebutnya bukan toko retail kecil ya. Kalau retail kecil pun tapi yang cabangnya ribuan. Itu ke pabrik itu cuma ngasih surat aja loh, purchase order gitu. Bahkan pabrik-pabrik itu datang ke toko-toko besar ya. Itu konsinyasi kan, malah pabrik nitip barangnya di toko-toko besar. Nanti kalau sudah laku baru dibayar. Jadi toko-toko besar itu nggak modal, dia modal tempat aja. Bahkan tempat pun kadang dia ya cari tanah gitu kan, lalu minta bank kredit ya gitu, cari pemborong bangun ya, bank yang bayar ya, lalu dia cicil dari omsetnya ya. Jadi dia nggak modal juga tempatnya. Saya pikir orang kaya itu enak ya. Ya makanya Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kepada yang punya, kepadanya akan diberi kepada yang nggak punya diambil lagi. Saya pikir kok nggak adil gitu ya. Tapi tunggu dulu, itu hukum berlaku kalau ada prosesnya kan. Bagaimana pengusaha besar itu bisa begitu? Kan dulu awalnya juga nggak langsung besar. Iya benar. Nah intinya tadi karena dia sudah punya integritas, sudah punya kepercayaan, nama perusahaannya itu dipercaya oleh perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil itu malah modal yang gede, titip barangnya udah laku baru dibayar. Nah waktu itu saya punya impian. Suatu saat saya harus bisa kayak mereka itu, nggak usah punya duit, kasih kertas aja nih saya order gitu ya. Nah itu panjang ceritanya. Jadi dari tahun 92 buka usaha, yaitu tercapai itu hampir tahun 2005, 2008 itu kan kayak wow 92 kayak 15 tahun kemudian, panjang. Dimana kita kerja jujur, kalau bayar ya bayar, janji ditepati, sampai akhirnya supplier tuh percaya. Dulu perusahaan kita namanya IVA. Kalau kita kasih surat gitu ya, dia produksi. Bahkan akhirnya pernah sampai pada level di mana memang pabrik datang ke di kantor kita, Pak, barang saya masukin katalog dong gitu. Oke, kamu sama toko-toko yang lain tuh dibayar berapa? Ya 60 hari Pak, atau konsinyasi Pak. Oke, kalau saya tak beli putus saja ya, tapi 45 hari setelah barang sampai. Nah dia orang lain 2 bulan, saya 45 hari. Jadi pabrik-pabrik kasih barangnya ke saya duluan. Kita bisa pilih tinggal kasih merek IVA ya gitu. Nah sejak kita bisa dipercaya, tapi itu nggak langsung ya, mulai dari nggak usah pakai DP, lalu pakai DP 30%, lalu bayar setelah laku atau dikasih tempo, itu aja sudah bentuk lebih bagus. Jadi kalau apalagi kalau dikasih waktu tempo 45 hari, yang penting gimana barang begitu nyampe segera laku. Artinya kita mulai bisa muter duitnya orang lain. Nah saat itulah level itu dicapai, itu usaha kita bisa bertambah besar tanpa tambah modal. Karena modalnya kan dipercaya. Jadi orang mempercayakan barangnya untuk kita jual, sudah laku baru bayar kan begitu. Jadi kan kita putar barangnya orang lain. Tapi jangan mimpi
bisa mencapai level itu kalau kita nggak punya reputasi. Jadi sebenarnya waktu dulu saya bilang, enak ya orang kaya itu ya. Orang miskin diporotin, diperesin, duitnya diputer. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini nggak adil kan gitu kan. Tunggu dulu, itu kalimat orang kepahitan. Ya, buktinya saya juga bisa mencapai level itu, tapi nggak gampang. Belasan tahun. Setelah kita kerja keras, kita jujur, waktunya bayar. Saya kayaknya orang, wah ini bisa dipercaya nih. Jadi sebenarnya ya kalau sekarang ada orang yang menikmati seperti itu kan hasil dari taburan yang zaman dulu gitu. Jadi emang nggak ada yang instan ya, memang perlu waktu dan perlu ada pembuktian. Yang instan itu masuk surga. bertobat, dosa diampuni, mati masuk surga. Tapi kalau sukses itu ya yang instan ya cuma nipu aja kan. Nipu, nyolong, maling, korupsi ya instan ya. Tapi kalau enggak ya enggak ada yang instan. Tapi Pak Jarod boleh tahu nggak Pak, waktu mulai gitu ya, entah dari waktu di sales terus juga pokoknya mulai naik sampai usaha dan sebagainya. Gimana Bapak tuh kan maksudnya dengan background tahu misalnya dulunya kan susah dan sebagainya, kan banyak orang-orang yang akhirnya tuh kayak susah breakthrough gitu loh karena merasa terpenjara dengan kondisi masa lalunya gitu. Ya kan, karena orang tuanya susah, kadang-kadang kan minder dan sebagainya gitu loh Pak. Nah gimana tuh maksudnya seorang Bapak anak desa terus kok bisa berani gitu loh, bisa ada keyakinan. Waduh, itu pertama dulu adalah terobosan bahwa karena saking lamanya miskin ya. Oh gitu. Saking lamanya miskin, sampai saya berpikir kaya itu dosa. Jadi dulu sampai pengen kaya aja enggak. Oh gitu. Itu barrier pertama tuh, tembok pertama tuh. Jadi kita udah mikir yang nama kaya itu negatif. Wah kaya itu dosa, hedon, borjuis, kita ini kaum proletar. Jadi kita tuh senang tuh bikin kaos tulisan kami proletar gitu kan. Jadi anti orang kaya. Bahkan saking bencinya orang kaya, dulu saya sebelum bertobat itu ya benci juga orang Cina. Yang kaya Cina kan gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang Tionghoa gitu. Nah begitu bertobat, lahir baru, lihat orang Tionghoa kok cantik-cantik gitu. Jadi sebenarnya orang Tionghoa ya. Lalu menikah dengan orang Tionghoa gitu kan. Itu udah breakthrough yang pertama. Kita tidak anti kekayaan, nggak anti orang lain, suku orang lain. Dulu kita minder sebagai orang Jawa, melihat orang Tionghoa sukses, atau lihat bule itu hidungnya mancung. Itu pertama, terobosan pertama ketika rohnya lahir baru, kita sudah nggak minder. Nah, lalu berikutnya lagi, ketika bahwa sebagai orang yang lama miskin, bahwa kaya itu nggak rohani gitu loh. Maka dulu saya kagum juga dengan pendeta-pendeta yang miskin dan benci pendeta yang kaya. Iya. Loh, kan sekarang ini anak milenial mungkin malah kagum sama pendeta kaya ya gitu ya. Saya dulu enggak, saya berangkat dari bahwa kaya itu nggak rohani. Maka yang saya kagum itu biksu malah gitu, atau romo yang bajunya sedikit gitu. Wah pendeta pentang-pentang, mobilnya mewah, dari uang kolektor dimakan, diembat gitu kan. Jadi mindset itu kayak gitu sampai saking negatifnya terhadap kekayaan. Baru mulai baca Alkitab bahwa Tuhan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Tuhan juga berkati Abraham. Tuhan pakai orang miskin, betul. Ada Elia, ada Elisa, ada Petrus yang nggak bisa bayar pajak. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang kaya seperti Salomo, seperti Ishak, Abraham. Jadi itu membuka mata saya dulu bahwa kaya itu juga bisa rohani. Nah baru mulai muncul, kalau gitu saya pengen kaya dong gitu kan. Bukan saya yang pengen nih, Tuhan ternyata mau saya kaya. itu batasan juga nggak mudah. Nah baru batasan berikutnya adalah, orang Jawa itu pegawai lah. Mana pengusaha ya orang Tionghoa atau orang paling enggak orang Padang lah, dagang gitu kan. Dagang itu orang Padang. Jawa tuh ya pegawai. Artis Manado kan gitu. Pengacara ya Batak. Loh itu kan kayak apa namanya? Stereotip. Stereotip. Dan memang cukup banyak namanya lawyer tuh ya Batak gitu. Mau benar atau salah ya begitulah pembicaraan di masyarakat. Nah, saya bagian Jawa tuh pegawai. Benar. Nah, itu kan tembok lagi gitu kan. Tapi ketika saya mulai berpikir bahwa Tuhan ciptakan semua suku kan sama. Memang itu terbentuk karena memang fenomenanya seperti itu. Tapi kan kita bisa menjadi tidak seperti itu.
Jadi itu kayak butuh batasan lagi, bahwa saya bisa kok, saya bisa. Orang Jawa pandai dagang juga kok. Buktinya di mana-mana bakso Solo banyak gitu kan. Sate Madura kan gitu kan. Jadi sebenarnya tuh itu fenomena itu kalau kita gak lihat aja. Begitu saya lihat begitu, kemana pergi gitu ya, Pak Pempek Palembang loh. Jadi sebasuku dagang juga dong gitu ya. Jenis dagangnya aja namanya Solo ya bakso gitu kan, Madura ya sate kan gitu kan. Tinggal bakso Solonya tuh berapa cabang gitu kan. Kalau mau cabangnya banyak ya kaya juga. Nah itu kan kayak sebenarnya tuh kita bahwa stereotip tadi juga nggak 100% benar. Benar. Nah itu membuka. Akhirnya ya dengan singkat cerita, oh berarti saya bisa juga kok. Saya pasti bisa gitu. Nah itu keyakinan itu yang akhirnya terus memberanikan diri tuh. Nah sebenarnya ada dorongan lain kalau bagi saya. Dorongan selain perubahan paradigma bahwa saya bisa Jawa, bisa dagang. Dulu sebenarnya dorongan awalnya itu karena saya itu mau jadi hamba Tuhan yang bebas waktu. Jadi saya tuh dulu kebanyakan pelayanan, pengennya jadi pendeta gitu kan. Jadi kalau kerja terus begini, waduh, saya nanti telat dimarahi, absen dimarahi, saya harus punya usaha sendiri, gitu, supaya bebas waktu gitu. Jadi akhirnya itu dorongan yang udah pasti saya harus supaya punya bebas waktu, gitu. Bisa melayani gitu. Wah, begitu buka usaha, waktunya lebih banyak. Waduh, ternyata waktunya gak ada habisnya malah gitu ya. Tapi sekali lagi kan sebenarnya itu butuh proses ya. Pengusaha yang bisa sekarang pedendang-pedendang melayani perusahaannya jalan terus itu kan sistemnya udah dibangun, omsetnya udah jalan, pegawainya bisa dipercaya. Nah itu kan perjalanannya juga. Cari pegawai yang istilahnya melayani di gereja gitu kan, malah nipu, berbahasa roh malah korupsi gitu kan. Ya emang itu kan gak jaminan kan. Jadi ketika mulai usaha gitu ya, ternyata waktunya malah habis-habisan buat usaha. Tapi sekali lagi kita udah punya keyakinan ya suatu saat nanti ketika saya bisa bangun sistem, punya pegawai yang bisa dipercaya, saya akan bisa melayani. Akhirnya ya buka usaha mulai dari ada retail, ada toko, ada grosir, lalu buka sekolah juga. Ya itu juga butuh waktu perjalanan di mana kita buka sekolah, kepala sekolahnya Kristen, hari Minggu khotbah tapi nipu, korupsi uang pangkal gitu. Itu ngalami hal seperti itu, tapi kan kita belajar dari pengalaman. Oh kalau gitu bukan orangnya yang salah sih, sistemnya yang enggak benar. Pendeta sekalipun kalau atau sistemnya itu memberikan peluang, ya jadi ada unsur kesalahan saya juga, ya diperbaiki gitu kan, sistemnya diperbaiki sehingga akhirnya dengan sistem yang benar itu orang nggak benar aja jadi nggak punya kesempatan. Hal-hal seperti ini kan butuh waktu memang dan juga butuh pengalaman kan, sampai pada titik di mana sistemnya jalan, orangnya dapet, nah bener, waduh itu ketika tercapai ya kebebasan waktu dan finansialnya luar biasa. Dreamnya itu tercapai, tapi sekali lagi itu nggak gampang, tapi itu dorongan kuatnya awal. Ya kan sebagai orang Jawa, orang kampung ke Jakarta buka usaha, yakin nggak nih gitu? Ya nggak yakin sih. Tapi dengan dorongan bahwa ini untuk Tuhan supaya saya waktu lebih bebas melayani, saya harus mencapai kebebasan finansial, saya harus mencapai kebebasan waktu. Gitu. Jadi dorongan itulah yang bikin saya itu kayak kejar habis-habisan. Kalau toh misalnya waktunya lebih banyak untuk kerja gitu ya ketika usaha sendiri. Tapi kan bisa gini, jam pelayanan. Tapi begitu pulang ke rumah malam-malam, apalagi waktu bisnis ekspor, ya malam-malam kerja, istri udah tidur saya kerja lagi. Tapi itu karena ada dorongan yang kuat ya, akhirnya tercapai juga. Nah Pak, setuju nggak sih Pak? Kan ada orang yang suka bilang bahwa ada orang tuh yang ditakdirkan oleh Tuhan memang miskin gitu. Iya benar. Maksudnya nasib. Saya tadi waktu Bapak bilang kesel sama orang kaya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pemikiran seperti itu loh Pak? Maksudnya nasib. Ada nggak sih orang yang emang harus sulit gitu hidupnya? Menurut saya kok tidak ya. Apalagi kalau Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan penuh harapan gitu kan. Ya di situ kan kamu ini kan semua gitu sebenarnya kan. Kita bisa berbantah juga, ya itu kan bangsa Israel gitu kan. Ya kita tergantung yakin Alkitab itu untuk bangsa Israel itu untuk kita semuanya. Gitu ya. Tapi memang kalau kita pertama nggak lahir baru sungguh-sungguh, kita nggak ada pemulihan hati, dipenuhi dengan kebencian, yang ada yang iri sama orang kaya, meratapi nasib, bahwa ini nasib saya. Tapi breakthrough-nya, terobosannya memang harus dengan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu yang mengubah mindset. Betul-betul sampai keyakin, aku nih anak Tuhan, Tuhan punya rencana buat saya gitu ya. Kalau saya terlahir miskin, saya nggak bisa merubah suku saya.
Iya. Saya nggak beli sama aja muka saya, DNA saya. Tapi kaya miskin sesuatu yang kita bisa robah. Iya. Ya kan? Pendidikan kalau saya belajar jadi pinter. Masalah punya gelar ya nggak harus punya gelar. Iya. Tapi jadi sesuatu yang kita bisa rubah ya nggak ada nasib sebenarnya. Semuanya kan sebab akibat. Jadi kalau harus yakin ya para pemirsa harus yakin bahwa nggak ada nasib. Atau kalau ada nasibnya gitu, bolehlah. Kenyataannya Pak, ya udah ada nasib. Tapi saya mau kasih tahu, nasib bisa dirubah. Nasib bisa dirubah. Nasib bisa dirubah. Ya kan? Tapi kita jangan berpikir begini. Memang udah nasib saya nih begitu jalan ke sandung, nah tuh sial kan, pacaran putus, nah sial kan. Ntar usaha pasti rugi, nah rugi bener kan. Lah saya juga rugi juga. Tapi waktu saya usaha rugi saya nggak mikir, wah sial nih, emang nasib enggak. Apa yang Bapak pikirkan kalau lagi rugi? Belum saatnya untung aja kan gitu kan. Cari orang yang berhasil menikah, semuanya pernah gagal pacaran. Cari orang yang berhasil bisnis, semuanya pernah rugi. Jadi kalau misalnya gini, pengusaha lain itu hebatnya kaya, sukses gitu ya. Kita cari biografinya gitu, pernah rugi 4 kali, ditipu 8 kali, gagal 8 kali, misalnya begitu. Cari orang-orang sukses, katakanlah rata-rata gagalnya 15 kali. Berarti kalau kita gagal 1, 14 kali lagi. Gagal 2 kali, 13 kali lagi. Sambil berdoa Tuhan, tiga-tiganya kalau 14 kali lagi Tuhan. Aku udah habis Tuhan kalau 14 kali. Ya, jadi makin banyak gagal, makin dekatlah dengan sukses gitu. Atau ya kita belajar dari kegagalan mereka, tapi tetap nggak bisa loh. Kita belajar dari kegagalan orang lain itu nggak bisa. Paling bisanya itu misalnya nih orangnya 15 ya kita 5 lah kata begitu loh. Tapi kalau betul-betul tanpa gagal mana bisa ya? Kan kegagalan orang lain itu kondisinya juga berbeda dengan kondisi kita saat ini. Benar sih, setuju. Ekonominya beda, keadaannya beda, milenialnya beda, tantangannya beda. Jadi tetap aja pasti akan ada, tapi mungkin bisa diminimalisir. Tapi begini, orang yang takut gagal nggak akan sukses juga. Jadi, karena kalau takut gagal nggak jadi mencoba. Iya benar. Taunya gimana usaha ini ada untung apa enggak? Ya coba aja, kalau rugi ya udah. Ya paling kan misalnya gini, saya punya duit 100 juta. Ya udahlah, nyobanya 30. Kalau gagal ya hilang sepertiga. Begitu untung, coba kemarin semua. Iya. Itu yang jadi masalah tuh. Nah, begitulah keragusan manusia ini. Begitu untung, coba kemarin semuanya. Besok nyoba semuanya deh, habis. Jadi jangan pernah menyesal kalau akhirnya ternyata untung, jangan sedih kalau hilang. Tapi tetap harus imbang itu. Ya, lama-lama saya belajar untuk begitu. Kalau misalnya ternyata itu untungnya luar biasa gitu, jangan menyesal kalau kemarin nggak semuanya. Iya. Karena untuk yang lain jadi itu butuh waktu ya. Kadang-kadang namanya manusia kan, udah yakin banget nih, yakin. Nah rabu-rabunya gimana nih? Kalau menurut saya gampang rabu-rabunya, tanya istri. Ini setelah umur 60 tahun sekarang ya. Jadi dari tahun 90 buka usaha, udah 33 tahun bisnis. Kalau tandanya itu kongsi, masih bahaya. Kongsi sama-sama optimis. Apalagi kalau kongsi ini sama-sama, misalnya Sanggun sama Sangwin, atau saya Sangwin kongsinya kolerik. Waduh, dua pribadi yang nggak ada negatifnya, nggak ada pesimisnya. Iya. Ya, untung kongsi saya punya kakak orang melankolik yang menjadi bendahara keuangan yang cukup pesimis gitu. Atau melankolik. Nah, kalau istri saya plekmatik yang juga pesimisnya minta ampun gitu. Jadi itu menjadi kayak apa? Tanda atau sebenarnya itu ujian. Kalau saya punya keyakinan mau buka usaha, yakin ya, namanya orang Sangwin nggak ada negatifnya sama sekali, positif terus gitu kan. Ini pasti untung pasti. Nanti istri, ya kalau untung, kalau rugi gimana? Iya. Karena kita jengkel, kamu tuh kok otaknya gimana sih? Mikirnya negatif melulu gitu kan. Ya, tapi kan nggak semuanya tuh seperti yang kamu pikirkan itu. Ya sama juga nggak semuanya seperti yang kamu pikirkan itu. Kita bisa berantem gitu. Iya. Begitu berantem ya saya pernah bilang, udah kamu nggak usah terus campur dah. Nanti kalau untung tak kasih kamu gitu. Saya cemplungin kan, rugi beneran. Rugi beneran. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi sadar. Emang bener juga tuh Tuhan taruh istri yang pesimis itu ada gunanya. Iya. Coba kadang-kadang kan kalau belum ngalami kan. Nah, harapan saya tuh teman-teman tuh ya dengerin ini lalu ya nggak perlu ngalami kayak saya gitu. Iya. Tapi sekali lagi tadi orang itu kalau nggak ngalami nggak percaya. Wow. Oke, Pak. Sebagai bagian yang terakhir nih, Pak. Iya. Apa sih yang maksud dari ini kan tadi kan dari sisi bagaimana mengembangkan
diri kita dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi spirit buat Bapak ya, maksudnya dalam spiritual journey Pak Jarod nih, dalam hal di dalam terobosan keuangan dan sebagainya, itu apa poinnya yang buat Bapak tuh bisa alamin itu semua? Ya, betul-betul firman Tuhan kan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dalam rumahnya akan ada kekayaan. Atau Alkitab berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya gak ada yang kekurangan. Jadi ya intinya tuh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena berkat kan dari Tuhan. Ya, dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam, sebab Tuhan orang memberkati orang yang dicintainya ketika dia tidur atau menganugerahkan tidur. Jadi atau sia-sialah orang bangun untuk membangun kota atau bangun rumah kalau bukan Tuhan. Jadi saya sendiri ketika melihat tadi ada pergantian bidang, ada lagi lompatan. Nah, ketika bicara lompatan, hampir semuanya ada unsur yang namanya kita dipercaya. Nah, dipercaya itu kan dipercaya Tuhan, karena Tuhan mempercayakan. Alkitab itu berkata begini, kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, siapakah yang akan memberikan hartamu kepadamu? Itu aneh loh ya. Siapa memberikan hartamu kepadamu? Siapa memberikan hartamu kepadamu? Kan harta saya sama saya. Iya. Apa tuh maksudnya? Iya. Saya menangkap ayatnya itu gini. Saya ini punya jatah harta yang masih di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu seperti berkata, siapa yang ngasih hartamu kepadamu? Siapa? Ya Tuhan itu begini, yang akan ngasih itu saya gitu loh. Saya itu akan ngasih hartamu yang masih di tangan saya. Tapi kalau kamu nggak bisa dipercaya, memangnya saya akan kasih hartamu ini kepadamu? Kan seolah itu ayat bisa dengan bahasa yang. Jadi ketika kita bisa dipercaya sama Tuhan, tapi tuh gimana Tuhan mau percaya sama kita? Kalau orang yang ketemu kita aja nggak percaya sama kita. Iya benar. Jadi maka kita perlu menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain, dipercaya pasangan. Akhirnya juga Tuhan percaya. Nah, kepercayaan inilah dalam unsur pelayanan, dalam unsur bisnis juga menjadi faktor yang tentu banyak hal ya. Expert pada bidangnya, antusias, rajin, tapi dipercaya itu dalam hal bisnis menurut saya itu hal yang harus kita jaga betul-betul. Gitu. Benar sih. Kalau bisnis aja kita yang tadi kan Bapak bilang bayar tepat waktu, ya kan. Terus bagaimana ya kalau ada yang mesti dikembalikan kita kembalikan gitu kan ya. Itu bagian dari kita bisa dipercaya juga kan. Karena ketika dipercaya apalagi orang lain dan Tuhan itu dikombinasi akan menjadi tadi dalam perjalanan itu ada faktor pelipat gandaan berkat yang istilahnya kita bisa putar harta orang lain kan itu menjadi. Kan banyak sekali orang namanya bisnis itu kan hambatannya modal. Iya benar. Mesti utang ke bank, tambah modal gimana, mau pinjam uang harus ada agunan. Kalau percaya kan nggak pakai agunan. Iya. Lu punya barang, tak jual ya. Iya. Ya kasih DP dulu dong ya enggak. Atau bahkan kalau mau yang paling gampang nih nggak pakai DP nggak pakai, jadi calo aja dah. Ya kan, kita nggak perlu ngasih DP. Nggak perlu ngasih panjer, ya siapa duluan aja pokoknya ya. Tapi ini bebas loh Pak Jarod, ya makanya siapa yang jual duluan. Jadi sebenarnya bisa kan bisnis tanpa modal ya, jual barang orang lain. Jual barang orang lain itu bukan begini, tetangga punya motor kita jual. Maling ya kan. Maling itu mah. Jadi kita bisa jual barang orang lain. Tapi satu lagi, nah gimana kalau kita kalah duluan terus? Disitulah berkat Tuhan. Ya ini Pak kalau ada tanah mau dijual, rumah mau dijual, saya jualin ya, iya Pak, tapi duluan siapa deh gitu. Kita dapat pembeli udah laku, Nah disitulah contoh praktis bahwa berkat Tuhan. Kalau kita nggak dapat perkenanan Tuhan gitu, ya kita kalah duluan terus. Terus jangan ngomong nih nasib lagi. Nanti jangan ngomong nasib lagi. Kita memang benar perlu hidup ini memang cinta Tuhan, cinta orang lain, punya destiny, punya tujuan hidup, punya nilai hidup. Kalau punya duit buat apa? Nah itu nanti akan membawa dalam satu kesatuan di mana ya Tuhan tuh berkenan dan memberkati kita. Iya benar sih. Coba jangan kasus-kasus kayak maksudnya tadi udah ada kesempatan sih mau jual gitu, bukannya nggak punya klien, punya, tapi ya Pak udah laku Pak gitu ya, berkali-kali terus begitu ya nanti pada kesimpulan lagi nasib, padahal bukan. Iya. Menurut saya bukan. Iya. Jadi bagaimana kita sendiri harus membangun diri kita tuh penting banget ya. Oke. Wow, thank you banget ya Pak Jarod buat kesaksiannya. Dan aku percaya buat Anda yang menyaksikan program ini pasti diberkati dan saatnya kita bukan jadi orang yang meratapi nasib ya Pak. Tapi justru kuncinya adalah bagaimana kita membangun diri kita
jadi emas ya kalau tadi kata Pak Jarod bilang, jadi emas, jadi benar-benar dimanapun kita berada kita bisa dipercaya, dan disitulah menjadi satu pintu di mana Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Amen. So jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya di Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.